Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas latihan soal tentang persamaan linier 3 variabel. Oke, di sini aku akan bahas 4 soal. Kita masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sini diketahui X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian di sini ada 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Anggap aja dia sebagai persamaan yang kedua. Kemudian X plus Y plus 4Z sama dengan 20 kita anggap persamaan yang ketiga. Oke. Nah, kita coba misalkan aku ambil persamaan 1 dan 2. Di situ ada persamaan X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Kemudian di situ ada bentuk 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Nah, misalnya aku mau menghilangkan nilai Z-nya, berarti di sini tandanya aku tambahin 2Z min 2Z berarti hilang. Kemudian X ditambah X berarti hasilnya 3X. 3Y ditambah 4Y berarti hasilnya 7Y. 16 ditambah 12 berarti hasilnya adalah 28. Nah, anggap aja ini sebagai persamaan yang keempat. Oke, sekarang aku ambil misalnya persamaan 1 dan 3. Nah, tipsnya, kalau misalkan yang atas tadi kita menghilangkan Z, maka 1 dan 3 kita juga menghilangkan nilai Z-nya. Kita tulis ulang, di situ X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Kemudian yang persamaan 3-nya, X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Nah, untuk menghilangkan nilai Z-nya, maka yang atas aku kalikan 2, yang bawah aku kalikan 1. Sehingga yang atas berubah menjadi 2X plus 6Y plus 4Z sama dengan 32. Kalau yang bawah berarti X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Biar Z-nya hilang berarti tandanya aku kurangin. Oke, sehingga di sini 2X dikurangi X hasilnya adalah X. 6Y dikurangi Y hasilnya adalah plus 5Y. Nilainya akan sama dengan 12. Nah, anggap aja ini sebagai persamaan yang kelima. Nah, kalau sudah ketemu 4 dan 5, di sini ada XY, di sini juga ada X dan Y. Kita ambil persamaan 4 dan 5. Aku tulis ulang persamaannya. Persamaan 4 adalah 3X plus 7Y sama dengan 28. Persamaan kelima, X plus 5Y sama dengan 12. Nah, yang atas aku kaliin 1, yang bawah aku kaliin dengan 3. Gini aja. Sehingga yang atas tetap ya, berarti 3X plus 7Y sama dengan 28. Kemudian kalau yang bawah karena dikali 3 jadinya 3X plus 15Y sama dengan 36. Biar X-nya hilang, maka tandanya aku kurangin. Coret-coret sehingga hilang. Kemudian Y min 15Y berarti hasilnya adalah min 8Y. Nilainya akan sama dengan 28 dikurangi dengan 36. Berarti hasilnya adalah min 8. Sehingga nilai Y-nya min 8 dibagi min 8 atau Y-nya sama dengan 1. Oke, kita sudah menemukan nilai Y sama dengan 1. Untuk mencari nilai X, boleh kita substitusi ke persamaan 4 atau 5. Misalnya aku mau substitusi ke persamaan 5 aja. Substitusi ke 5. Persamaan 5 bunyinya adalah X plus 5Y sama dengan 12. Berarti X plus 5 dikalikan 1, karena Y-nya tadi 1 ya, nilainya sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurangi dengan 5, karena 5-nya pindah ruas. Atau X-nya ketemulah 12 min 5, hasilnya adalah 7. Nah, sudah ketemu nilai X, Y. Sekarang kita mencari nilai Z-nya. Mencari nilai Z, boleh kita masukin ke persamaan 1, 2, ataupun 3, sama aja. Misalnya aku mau ngambil persamaan yang 1. Di persamaan 1,
bunyinya adalah X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Kita masukin X-nya dengan angka 7, kemudian Y-nya dengan angka 1, di sini ditambah 2Z sama dengan 16. 7 ditambah 3 berarti hasilnya adalah 10 ditambah 2Z sama dengan 16. Pindah ruas 10-nya berarti 2Z-nya setara dengan 16 dikurangi 10 atau hasilnya adalah 6. Sehingga nilai Z-nya 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaian atau HP X, Y, Z itu bisa kita tulis dengan X-nya tadi kita ketemu 7, kemudian Y-nya kita ketemu 1, dan Z-nya kita ketemu 3. Oke. Next, kita ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, di sini tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Oke. Sama, anggap aja ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan yang ketiga. Misalkan aku mau ngambil 1 dan 2. 1 dan 2 di situ bunyinya X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. Kemudian yang kedua X ditambah Y min 2Z sama dengan 3. Nah, misalnya aku kurangin, maka X-nya kecoret sehingga habis. Y-nya hilang juga. Sehingga di sini Z min 2Z. Hasilnya adalah 3Z. Min 6 min 3 berarti hasilnya adalah min 9. Sehingga nilai Z-nya min 9 dibagi 3 atau hasilnya adalah min 3. Oke, kita sudah ketemu nilai Z sama dengan min 3. Misalkan sekarang kita ngambil persamaan 1 dan 3. Oke, aku tulis ulang persamaan satunya. X plus Y plus Z sama dengan min 6. Kemudian di persamaan 3, X min 2Y plus Z sama dengan 9. Nah, aku kurangin aja. Berarti X-nya kecoret, hilang. Kemudian Z-nya juga hilang. Kemudian di sini Y min 2Y berarti hasilnya adalah 3Y. Min 6 min 9 hasilnya adalah min 15. Sehingga nilai Y-nya min 15 dibagi 3 hasilnya adalah min 5. Oke, kita sudah ketemu nilai Z dan Z. Y dan Z. Sekarang mencari nilai X, tinggal dimasukin aja atau substitusi ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Misalnya aku mau ngambil substitusi ke persamaan yang pertama misalnya. Persamaan pertama bunyinya adalah X plus Y plus Z sama dengan min 6. X-nya belum diketahui, Y-nya adalah min 5 dan Z-nya adalah min 3. Nilainya sama dengan min 6. Berarti X sama dengan min 6 plus 5 plus 3 karena dia pindah ruas ya. Sehingga nilai X-nya akan setara dengan 2. Oke? Berarti kalau kita simpulkan, himpunan penyelesaian atau HP X, Y, Z itu bisa kita tulis dengan X-nya ketemu 2, Y-nya ketemu min 5, dan Z-nya ketemu min 3. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan jawab di kolom komentar. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, di sini ada sebuah soal cerita. 3 bersaudara, Lia, Ria, dan Via berbelanja di toko buah. Mereka membeli apel, jambu, dan mangga dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Oke, di sini aku misalin apelnya itu sebagai A, kemudian jambunya sebagai J, dan mangganya itu sebagai M. Oke. Nah, Lia membeli 2 buah apel berarti 2A, ditambah 1 buah jambu berarti 1J, ditambah 1 buah mangga berarti M. Nilainya adalah 47.000. Oke. Kemudian Ria membeli 1 buah apel berarti A, ditambah 2 buah jambu berarti 2J, ditambah 1 buah mangga berarti M. Nah, nilainya sama dengan 43.000. Via membeli 3 buah apel
kemudian ditambah 2 buah jambu, ditambah 1 buah mangga, seharga 71.000 atau 71.000. Nah, yang dicari berapa harga 1 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga? Oke, anggap aja yang pertama ini sebagai persamaan pertama, ini 2 dan di sini 3. Misalnya aku mau mengambil persamaan yang 2 dan 3 terlebih dahulu. Sebetulnya menentukan persamaan mana yang kita ambil itu terserah kita ya. Jadi kayak feeling mana yang kira-kira kalau kita kerjain lebih cepat gitu. Di sini kenapa aku ngambil 2 dan 3? Karena di persamaan 2 itu ada 2 jambu sama 1 mangga. Di persamaan yang ketiga juga ada 2 jambu dan 1 mangga. Sehingga nanti bisa kita coret untuk menentukan nilai A-nya. Oke, kita coba tulis ulang. Di persamaan 2 bunyinya adalah A plus 2J plus M sama dengan 43.000. Kemudian di persamaan 3, 3A ditambah 2J ditambah M sama dengan 71.000. Nah, di sini tandanya tinggal kita kurangin aja. M-nya kita coret hilang, kemudian 2J-nya kita coret juga hilang. A min 3A berarti hasilnya adalah min 2A. Kemudian 43.000 dikurangi dengan 71.000, hasilnya adalah min 27.000. Sorry, salah hitung, bukan min 27 ya, tapi min 28. Oke. Nah, sehingga nilai A-nya min 28.000 dikurangi min 2. Sorry, min 28.000 dibagi min 2. Sehingga hasilnya adalah 14.000. Oke, kita sudah menentukan nilai A-nya. Sekarang kita tinggal mencari nilai J dan M-nya. Untuk menemukan J dan M, misalnya aku mau ngambil persamaan yang pertama dan kedua. 1 dan 2. Oke. Di persamaan 1 bunyinya adalah 2A ditambah J ditambah M sama dengan 47.000. Di persamaan yang kedua bunyinya A plus 2J plus M sama dengan 43.000. Nah, kita kurangin aja di sini. Min berarti M-nya kecoret. Kemudian 2A dikurangi A berarti hasilnya adalah A. J min 2J berarti hasilnya min J. 47.000 dikurangi 43.000 hasilnya adalah 4.000. Nah, karena kita tahu nilai A-nya itu 14.000, tinggal dimasukin aja. Berarti 14.000 min J sama dengan 4.000. Kalau aku pindah ruas J-nya ke sisi yang kanan, berarti J sama dengan 14.000 dikurangi 4.000. Hasilnya adalah 10.000. Nah, kita sudah menemukan nilai dari J. Untuk menemukan nilai A, boleh kita masukin ke persamaan manapun. Misalnya aku mau ngambil persamaan yang kedua aja. Substitusi persamaan 2. Di persamaan yang kedua, di situ ada bentuk A ditambah 2J ditambah M sama dengan 43.000. A-nya itu 14.000. Kemudian 2 kali J, J-nya itu 10.000. Dan M-nya belum diketahui. Nilainya adalah 43.000. Nah, di sini berarti 14.000 ditambah 2 kali 10.000 berarti 20.000 ditambah M sama dengan 43.000. 14.000 ditambah 20.000 berarti hasilnya adalah 34.000. Ditambah M sama dengan 43.000. Nah, berarti nilai M-nya tinggal dikurangin aja. 43.000 dikurangi dengan 34.000. Hasilnya adalah 9.000. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa harga apelnya adalah 14.000, harga jambunya adalah 10.000, dan harga mangganya adalah 9.000. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir, soal cerita juga, toko alat tulis Pak Rudi menjual alat tulis berupa buku, spidol, dan tinta dalam 3 jenis paket sebagai berikut. Oke, aku misalin untuk bukunya itu B, kemudian spidolnya itu S, dan tintanya itu T. Oke, yang A, 3 buku.
berarti 3B, kemudian ditambah 1 spidol, ditambah 2 tinta, nilainya adalah 17.200. Kemudian yang B, 2 buku, ditambah 2 spidol, ditambah 3 tinta, nilainya adalah 19.700. Kemudian yang C, 1 buku, ditambah 2 spidol, ditambah 2 tinta, nilainya adalah 14.000. Hitunglah harga satu buah masing-masing item. Oke. Di sini anggap aja sebagai persamaan 1, ini 2, dan di sini 3. Nah, misalnya aku mau ngambil persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Di persamaan 1 bunyinya adalah 3B ditambah 1S ditambah 2T itu sama dengan 17.200. Di persamaan 2 bunyinya adalah 2B ditambah 2S ditambah 3T sama dengan 19.700. Misalnya aku mau menghilangkan nilai S-nya. Berarti di sini yang atas aku kalikan dengan 2, yang bawah aku kalikan dengan 1. Sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi 6B ditambah 2S ditambah 4T sama dengan 17.200 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 34.400. Nah, kemudian yang bawah kita tulis ulang berarti 2B ditambah 2S ditambah 3T sama dengan 19.700. Oke, kita kurangin aja di sini. Berarti S-nya kecoret sehingga nilainya hilang. 6B dikurangi 2B hasilnya adalah 4B. 4T dikurangi 3T berarti hasilnya adalah T. 34.400 dikurangi 19.700 hasilnya adalah 14.700. Nah, anggap aja ini sebagai persamaan yang keempat. Oke, sekarang misalnya aku mau ngambil 1 dan 3. Bentar, 1 dan 3. Oke, kita ambil persamaan satunya. Di persamaan 1 adalah 3B ditambah 1S ditambah 2T sama dengan 17.200. Kemudian di persamaan 3 bunyinya adalah 1B ditambah 2S ditambah 2T sama dengan 14.000. Nah, karena yang persamaan keempat tadi kita dapatnya dari menghilangkan nilai S-nya, berarti yang bawah kita juga harus menghilangkan nilai S-nya. Yang atas dikalikan dengan 2, yang bawah dikalikan dengan 1. Sehingga yang atas berubah menjadi 6B ditambah 2S ditambah 4T sama dengan 17.200 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 34.400. Kemudian yang bawah berarti jadinya tetap 1B ditambah 2S ditambah 2T sama dengan 14.000. Nah, tinggal dikurangin aja. Berarti S-nya nanti kecoret hilang. 6B dikurangi 1B berarti hasilnya adalah 5B. 34.400 dikurangi 14.000 berarti hasilnya adalah 20.400. Ini kurang lengkap ya. 6B dikurangi 1B itu 5B, terus 4T dikurangi 2T itu 2T. Nah, gini. Anggap aja ini sebagai persamaan yang kelima. Dari persamaan 4 dan 5, kita eliminasi substitusi lagi. 4 dan 5. Di persamaan 4 bunyinya adalah 4B ditambah T sama dengan 14.700. Di persamaan kelima bunyinya adalah 5B ditambah 2T sama dengan 20.400. Biar hilang salah satu variabelnya, misalkan kita menghilangkan T-nya, maka yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan dengan 1. Sehingga yang atas berubah menjadi 8B ditambah 2T sama dengan 14.700 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 29.400. Yang bawah karena dikali 1 berarti hasilnya tetap. Nah, tinggal dikurangin aja. 2T-nya hilang. Kemudian 8B dikurangi 5B berarti hasilnya 3B.
29.400 dikurangi dengan 20.400. Hasilnya adalah 9.000. Sehingga nilai B-nya 9.000 dibagi 3, hasilnya adalah 3.000. Nah, kita sudah menemukan satu variabel B, yaitu 3.000. Nah, misalkan mencari nilai T-nya, kita masukin ke persamaan yang keempat misalnya. Substitusi ke persamaan keempat. Persamaan keempat bunyinya adalah 4B ditambah T sama dengan 14.700. Berarti 4 dikalikan B-nya tadi ketemu 3.000 ditambah T sama dengan 14.700. 4 kali 3 berarti 12.000 ditambah T sama dengan 14.700. Berarti nilai T-nya 14.700 dikurangi 12.000, hasilnya adalah 2.700. Oke, kita sudah menemukan variabel T-nya. Sekarang mencari nilai S. Mencari nilai S boleh dimasukin ke sembarang persamaan. Misalnya aku mau ngambil persamaan yang ketiga aja. 1B ditambah 2S ditambah 2T sama dengan 14.000. Ini substitusi ke persamaan yang ketiga. Kita masukin berarti 1 dikalikan B-nya tadi 3.000 ditambah 2 kali T-nya itu 2.700 ditambah 2S sama dengan 14.000. Nah, berarti di sini 3.000 ditambah 2.700 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 5.400. Ditambah 2S sama dengan 14.000. Berarti 2S-nya sama dengan 14.000 dikurangi 5.400 dikurangi 3.000. Hasilnya adalah 5.600. Berarti nilai S-nya 5.600 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2.800. Oke, kita sudah menemukan masing-masing itemnya. Berarti untuk spidol itu 2.800, untuk buku itu 3.000, dan untuk tinta 2.700. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.